Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Azizah dari Prodi D3 Farmasi semester 3 kelas 2C. Di sini saya akan mempraktekkan dialog antara pasien dan tenaga teknik kefarmasian mengenai konseling diabetes mellitus. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, selamat datang di Apotek Bakti Setia Indonesia. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak. Oh ya Pak, mari silakan duduk. Saya Inayatul Azizah, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau menebus obat dalam resep ini. Oh baik Pak. Di sini tertulis atas nama Tuan Indro, umur 60 tahun, dari Yogyakarta. Betul Pak? Betul Mbak. Kalau boleh tahu nama lengkap dan alamatnya di mana ya Pak? Nama saya Indro Kusumo, alamat saya di Yogyakarta Mbak. Baik Pak, saya screening resep dulu ya, mohon ditunggu. Baik Mbak. Atas nama Tuan Indro dari Yogyakarta. Iya, saya Mbak. Baik Pak, obat yang diresepkan adalah metformin 500 mg sebanyak 30 tablet dan juga Novorapid FlexPen 1 buah. Satu strip metformin harganya 5.000, jadi kalau 3 strip 15.000. Untuk Novorapid FlexPen-nya 1 buah harganya 130.000, jadi totalnya 145.000. Apakah akan diambil semua Pak? Iya Mbak, saya ambil semua. Baik Pak, ditunggu sebentar, saya akan siapkan obatnya. Baik Mbak. Atas nama Tuan Indro dari Yogyakarta? Ya, saya Mbak. Baik Pak, sebelumnya saya mau bertanya, apa yang dokter katakan tentang kegunaan obat ini? Dokter hanya mengatakan kadar gula darah saya tinggi Mbak. Baik Pak, melihat dari obat-obat yang diresepkan oleh dokter, kemungkinan Bapak mengalami penyakit diabetes mellitus. Obat-obat yang diresepkan ini membantu menurunkan atau mengontrol kadar gula dalam darah Bapak. Selanjutnya, saya mau tanya apa yang dokter katakan mengenai bagaimana cara penggunaan obat ini. Obatnya diminum 3 kali sehari, sama yang pen disuntikkan ke tubuh. Baik Pak, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai penggunaan obat ini. Untuk obat metforminnya diminum 3 kali sehari setelah makan. Nah, untuk Novorapid FlexPen-nya disuntikkan ke tubuh 3 kali sehari setelah makan dengan dosis 8 unit. Diusahakan jangan sampai terlewat ya Pak. Baik Mbak. Oh ya Pak, apakah sudah tahu cara menggunakan Novorapid FlexPen-nya? Belum Mbak. Baik Pak, saya akan memberitahu bagaimana cara penggunaan Novorapid FlexPen-nya. Jadi yang pertama cuci tangan dahulu ya Pak, pastikan tangannya sudah bersih. Kemudian kita ambil alatnya, kemudian dibuka tutupnya. Nah, kalau sudah dibuka, dilihat keruh atau tidaknya cairannya. Untuk agar suhunya sesuai dengan tubuh kita, bisa diguling-gulingkan Pak. Kalau sudah, kita pasang jarumnya. Nah, kemudian dibuka tutup jarumnya. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah terpasang dengan baik, kita coba keluarkan sedikit cairannya. Ini diputar sedikit, kemudian dikeluarkan cairannya. Kalau misalnya udah keluar sedikit, berarti itu sudah terpasang dengan baik. Kemudian selanjutnya diatur dosisnya ya Pak. Tadi Bapak dosisnya 8 unit, kita atur dosisnya. Nah, kalau sudah diatur, ini sudah bisa digunakan. Oh, begitu ya Mbak. Untuk area penyuntikannya, di area mana saja ya Mbak yang boleh? Untuk area penyuntikannya di area yang berlemak ya Pak, biasanya di lengan, paha, perut, sama pantat. Untuk di area yang perut tidak boleh dekat-dekat dengan pusar, minimal 2 jari dari pusar itu baru boleh dilakukan penyuntikan. Sama tempatnya harus dirotasi ya Pak, jangan pada satu tempat saja.
Oh, begitu ya Mbak. Untuk cara penyuntikannya bagaimana ya Mbak? Jadi sebelum dilakukan penyuntikan, area yang akan disuntik dibersihkan dahulu ya Pak. Bisa pakai alkohol swab. Kemudian penyuntikannya sebisa mungkin tegak lurus ya Pak dengan bidangnya. Ini yang akan disuntik, ini jarumnya tegak lurus. Kemudian ini ditekan. Kemudian dihitung 1 sampai 10. Jangan terburu-buru dicabut ya Pak, supaya nanti insulinnya tidak ada yang keluar. Kemudian kalau sudah dicabut, kemudian dicopot jarumnya sekali pakai ya Pak. Baik Mbak, saya mengerti. Oh ya Pak, untuk tempat penyimpanannya sudah tahu? Belum Mbak. Untuk metforminnya disimpan di suhu ruangan ya Pak. Nah, jangan di tempat lembab, jangan juga terkena sinar matahari langsung. Nah, untuk Novorapid FlexPen-nya, bila belum dipakai, bisa disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Bisa di lemari pendingin, namun jangan di freezer ya Pak, jangan sampai beku. Nah, untuk yang Novorapid FlexPen yang sudah dipakai, bisa disimpan di suhu ruangan antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Namun jangan terkena sinar matahari langsung ya Pak. Apakah obat ini mempunyai efek samping? Untuk metformin, efek samping yang mungkin terjadi seperti batuk, demam dan menggigil, diare, sakit perut, mual, muntah, dan nafsu makan menurun. Untuk Novorapid FlexPen dapat menyebabkan kulit kemerahan, terjadi pembengkakan pada kulit yang disuntikkan, kemudian dapat menyebabkan kenaikan berat badan, kram otot, tubuh lemas, dan detak jantung tidak normal. Apabila gejala tidak kunjung reda, harap segera hubungi dokter ya Pak. Oh, begitu ya Mbak. Kalau obat ini habis, apa yang harus saya lakukan ya Mbak? Sebaiknya sebelum obatnya habis, segera kontrol ke dokter supaya Bapak tahu perkembangan kadar gula dalam darah Bapak. Baik Mbak, saya akan sering kontrol kadar gula dalam darah saya. Bagaimana Pak? Sudah paham? Sudah paham Mbak. Jika Bapak sudah paham, mohon diulangi lagi apa yang telah saya jelaskan. Obat yang diresepkan adalah metformin dan juga Novorapid FlexPen. Untuk metformin diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Untuk Novorapid FlexPen disuntikkan 3 kali sehari sesudah makan dengan dosis 8 unit. Untuk penyimpanannya, metformin disimpan di suhu ruangan, tidak boleh di tempat lembab maupun terkena sinar matahari langsung. Untuk Novorapid FlexPen apabila belum digunakan, disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Bisa di lemari pendingin, namun tidak boleh di freezer. Apabila sudah digunakan, bisa disimpan pada suhu ruangan, yaitu suhu antara 25-30 derajat Celcius. Namun tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Apabila timbul efek samping yang tidak kunjung mereda, bisa segera ke dokter. Baik Pak, jika Bapak sudah paham, saya kira sudah cukup dari saya. Semoga lekas sembuh ya Pak. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh datang ke sini lagi. Baik Mbak, kalau kadar gula dalam darah tinggi, makanan yang harus dihindari apa ya Mbak? Oh itu Pak, makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang manis-manis dan makanan yang berlemak. Baik Mbak, tadi total harganya berapa ya Mbak? Saya lupa. 145.000 Pak. Baik Mbak, ini uangnya. Baik Pak, uangnya pas ya. Ini obatnya Pak. Baik Mbak, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Sama-sama Pak, jangan lupa minum obat.